Ingat, kesimpulan kita nantinya, kalau seandainya ijazah Jokowi ini asli, akibatnya, efeknya jauh lebih buruk kalau seandainya terbukti palsu ijazah Jokowi ini. Pertanyaan kawan-kawan pasti, kok bisa begitu? Justru kalau asli kan clear masalah semuanya, dibuktikan oleh pengadilan, dibuktikan oleh semua, hukum semuanya jelas. Apa saya tak terbalik-balik ini? Justru kalau terbukti palsu oleh pengadilan sekarang ini, ijazahnya Jokowi, akibatnya kan fatal. Mungkin sama Gibran, sama yang lain-lain. Wow. Tidak kawan-kawan, tidak. Bukan seperti itu logikanya. Ini berkaitan dengan waktu. Terbukti sekarang asli malahan jauh lebih buruk. Kalau dulu terbukti, itu bagus bagi Jokowi dan keluarganya. Kalau dulu terbukti palsu, itu buruk bagi Jokowi dan keluarganya. Sekarang terbukti palsu, jelek, buruk akibatnya kepada keluarganya. Kalau terbukti bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini asli, jauh lebih buruk akibatnya kepada Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Nah, sekarang kan Pak Jokowi ingin menempuh jalur hukum. Pak Jokowi, sehat Pak. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ini komplit. Gimana Pak? Tadi ngobrol apa aja kayaknya guyon-guyon Silaturahmi ya Pak? Ya, urusan yang nanti akan, ya nanti tanyakan langsung aja ke tim kuasa hukum ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, memastikan telah merampungkan sejumlah bukti dan akan segera mengambil langkah hukum terhadap sejumlah orang. Kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada. Tahun 2015, Anies Baswedan, Mendikbudnya Jokowi pada waktu itu sudah mempermasalahkan banyak ijazah-ijazah palsu yang dikeluarkan oleh universitas-universitas. Disitulah keluarnya statement Anies Baswedan, orang yang membeli ijazah palsu sesungguhnya adalah menghinakan dirinya sendiri. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Ingat, kalau saat itu, 2015, baik oleh tuntutan, oleh Bambang Tri dan lain-lain, ijazah Jokowi ternyata palsu pada waktu itu karena Bambang Tri kan mempermasalahkan dokumen pribadinya Jokowi yang dipalsukan katanya. Dalam dokumen pribadi kita tahu ijazah itu adalah dokumen pribadi juga. Nah, kalau saat itu palsu, itu efeknya memang buruk oleh Jokowi. Karena zaman itu, kalau terbukti asli, tentunya tidak ada masalah sampai sekarang. Nah, bagaimana kalau sekarang terbukti palsu? Ya, jelas efeknya jauh lebih berat bagi Jokowi dan khusus kepada Gibran. Kenegarawanan Pak Jokowi di sini kan dituntut sebetulnya karena ada masyarakatnya yang merasa jangan-jangan gua lu tipu selama ini, lu bilang lu insinyur tapi enggak, lu jadi presiden gue, kan bahasa terangnya kira-kira begitu. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang kenapa harus saya? Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Pak Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Mereka berdua ini, beliau-beliau yang dua, Irma Suryani dan siapa ini satu lagi,
kayaknya benar. Ada keinginan untuk memaksulkan Gibran, macam-macam lah efeknya pasti kepada Gibran. Dan itu kalau palsu. Dan garis bawahi perkataan Irma, kalau dia sudah menyinggung fisik, diri, dan keluarga saya akan melawan. Kan itu kata Bu Irma Suryani. Ini adalah pengikutnya Jokowi lah, kita anggap di situ kedua-duanya tadi itu adalah pengikut Jokowi. Dan saya anggap mereka ini benar juga. Karena tuntutan terakhirnya, efek terakhirnya adalah kepada Gibran. Kalau terbukti palsu, efeknya luar biasa kepada Gibran. Kita tidak tahu juga, saya tidak bisa memprediksi apa yang terjadi kepada Gibran. Tapi kenapa saya mengatakan, justru kalau terbukti asli, ini efeknya jauh lebih berat, jauh lebih buruk kepada Gibran dan Jokowi. Tapi garis bawahi lagi kata-kata Irma Suryani ini. Bu Irma ini yang mengatakan apa? Keluarga Jokowi. Tapi ada nuansa kekurang jujuran atau kekurang transparansian dari kampus yang saya cintai. Bahkan skripsi yang akhirnya dihadirkan itu pun setelah melalui debat cukup panjang, ya, akhirnya last minute itu pun setelah kita periksa, saya dan Dr. Resmond periksa, itu pun banyak sekali mengandung keanehan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan kacang mongso ninggal no lanjaran, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu ke salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Itu saya setuju. Roy Suryo, Irma, dan lain satu lagi itu kalau ternyata terbukti sekarang ini ijazah Pak Jokowi itu palsu, efeknya kepada Gibran dan kepada keluarga Jokowi. Saya sangat setuju. Tapi kenapa saya mengatakan kalau sekarang ini terbukti ijazah Pak Jokowi itu asli, kok lebih buruk efeknya kepada Jokowi? Kalau dulu saat Bambang Tri mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu, Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli, tak akan terjadi sekarang carut-marut seperti sekarang ini. Tak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang membuang energi-energi bangsa ini. Tak akan terjadi orang masuk penjara terlalu lama gara-gara itu dan berketerusan. Tak akan terjadi semraut negara ini gara-gara masalah ijazah palsunya Jokowi. Sampai-sampai ada TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana mendatangi rumahnya Pak Jokowi. Kenapa terlalu bertahan Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya, ijazah aslinya tersebut? Nah, kita anggap nanti di pengadilan terbukti itu asli. Pertanyaan kita, kenapa selama itu ditahan oleh Jokowi? Kenapa selama itu tidak dikatakannya kepada publik, tidak dibuktikannya kepada publik? Dibiarkannya warga negaranya masuk penjara gara-gara itu. Dibiarkannya orang ribut masalah tersebut. Dibiarkannya orang pecah belah gara-gara hal tersebut. Apa artinya? Bisakah kita melihat Jokowi itu seorang negarawan? Bisakah kita menilai nantinya Jokowi itu benar-benar membangun untuk negara kita ini? Pemimpin mana di dunia ini yang menganiaya rakyatnya, yang menzolimi rakyatnya, dan memasukkan ke penjara gara-gara mencurigai dia mempunyai ijazah palsu? Di saat dia bisa saja memperlihatkan ijazah aslinya, membuktikan ijazah aslinya tanpa perlu memenjarakan rakyatnya. Wajar saja rakyat curiga. Pemimpin zolim bagaimana seperti itu? Cukup dia menunjukkan kepada rakyatnya, kepada Bambang Tri, ini asli kok, periksalah. Tanpa perlu memasukkan rakyatnya yang menjadikan dia pemimpin di negeri ini ke penjara. Negarawan atau pemimpin mana di dunia ini yang membiarkan energi bangsa ini hancur dan terjadi adu domba di masyarakat gara-gara ijazah dia yang ternyata asli? Kenapa tidak dari dulu-dulu dikatakannya? Kenapa tidak diperlihatkannya begitu saja? Kenapa harus menuntut warga negaranya lagi untuk menganiaya warga negaranya lagi? Apakah statement dari Irma Suryani ini? Jokowi bukan untuk rakyat, memerintah bukan untuk rakyat, menjadi presiden bukan untuk rakyat, tapi untuk keluarga, seperti kata Irma Suryani. Di saat seorang presiden atau pemimpin dipilih oleh rakyatnya untuk pro kepada rakyat, ternyata menzolimi rakyat dengan memainkan kartu seperti Jokowi yang hanya pro kepada rakyat. Tidakkah itu terbaca juga oleh Prabowo, oleh ahli-ahli strategi Prabowo, bahwasanya dia mendukung Prabowo bukan untuk menaikkan Prabowo, tapi ingin menzolimi Prabowo, ingin menghancurkan Prabowo. Karena dari tindakannya menahan ijazah seperti sekarang, di mana ijazah itu adalah asli, tapi tak pernah dipublikasikannya, dan membiarkan rakyat masuk penjara gara-gara itu, sementara partai pendukungnya kemarin mengatakan kader pengkhianat. Tidakkah Prabowo membaca hal ini? Itu jika ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih.